Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama untuk melaksanakan ibadah PKLU Menara Kasih di pagi yang indah ini. Mari kita berdiri untuk menyanyikan himne PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Yesus Tuhanku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Terima kasih, silakan duduk. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Adri Samsudin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan yang kedua.
berdoa. Bapa yang kami sapa, Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih ada. Itu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama beribadah walaupun hanya melalui live streaming. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati setiap jemaat yang ambil bagian di dalam ibadah ini, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan memasuki Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagu pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 58 ayatnya yang pertama. Injil Lukas pasal 10 dibacakan ayat 38 hingga 41. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, syukur limpah banyak terima kasih, terpujilah nama-Mu, sebab Tuhan berkenan bersabda bagi kami melalui hamba-Mu. Firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami pun telah membuka ladang loh hati yang subur dan gembur dengan Engkau memberikan khidmat dan pengertian tuntunan Roh Kudus-Mu. Mohon Bapa berikan bagi kami, sehingga kamilah orang yang berbahagia, dimampukan tidak saja mendengar tapi melakukan kehendak-Mu. Kuduskan ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah dalam kasih-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri.
Saya bacakan firman Tuhan begini ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang mendengar perkataanku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku. Terpujilah Kristus, haleluya." Silakan duduk Bapak Ibu. Opa, Oma, persekutuan PKLU yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati, Tuhan memberkati. Baik. Live streaming kita terganggu ya, tapi nanti bisa kita lihat. Percakapan Tuhan Yesus dengan Maria itu apa sih? Nggak dijelas di sini. Apa sih dialog yang dikatakan atau yang kita dengar di sini itu tidak diungkapkan. Tapi kalau kita lihat bahwa keluarga ini keluarga yang sederhana. Keluarga yang sederhana. Tapi Yesus mau mampir dan tentu saja Marta melihat, marilah datang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati, dialog yang Tuhan ajarkan yang didengarkan oleh Maria adalah bagaimana dia mengajarkan kasih. Bagaimana juga dia menceritakan pengajarannya di bukit. Bagaimana orang mengikut Yesus, dia akan mendapat tantangan dan pergumulan, tapi Tuhan akan memberikan dia kemenangan dan kekuatan. Kita lihat Marta dan Maria memanggil Yesus Tuhan. Ini satu pengakuan iman yang sangat luar biasa. Jadi ketika dialog ini terjadi, Marta ini sebenarnya bagus dan baik orangnya. Dia menyiapkan sajian lah, makan atau minum, dia masak, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Apakah dia bikin kopi sekarang ini atau teh, ya, apa yang ada lah. Mungkin kalau ada singkong dikasih singkong, direbus, dan sementara Maria duduk terus, akhirnya dia datang. "Tuhan, suruhlah Maria itu kok duduk membantu aku di dapur, repot." Dalam kisah ceritanya kira-kira gitu. "Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan segala kesibukanmu." Ya, Maria sudah mendapat bagian yang tidak dapat diambil daripadanya lagi. Nah, ini perkataan berkat, ucapan firman Tuhan membawa berkat. Itu dikatakan misalnya, katakanlah Mazmur yang kita bacakan tadi. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan khidmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya, dan terus. Jadi perkataan-perkataan kalau mendengar dari Tuhan sendiri itu sepertinya tertulis di dalam loh hati. Ingat
Coba kita sebagai anak-anak lah, ketika kita dipeluk, disayang orang tua. Mungkin ketika kita jatuh, mungkin ketika kita luka berdarah, bagaimana sapaan orang tua dengan kasihnya. Dia cium kita, kadang-kadang kepala kita diciumnya, kadang-kadang mata kita pun diciumnya waktu kita masih kecil. Dan itu kita lakukan juga untuk anak-anak, ya. Tapi di sini yang mau kita petik makna daripada persekutuan ini, peran Maria dan Marta itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita katakan Maria adalah yang mengambil yang rohani, Marta adalah jasmani. Yesus perlu minum, murid-murid juga perlu disajikan makan, perlu. Tapi makna daripada percakapan ini sebenarnya bagi kita sebagai anggota PKLU, berikanlah waktu untuk membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, beda ketika kita membaca majalah, kita baca buletin, atau kita baca WA, atau kita baca koran. Ketika kita membaca firman Tuhan itu kita hayati Tuhan yang bercakap-cakap, lalu kita responi dalam hati kita apa yang tersirat dari bacaan ini, apa pesannya. Nah, jadi kadang-kadang kita yang sudah tua ini, ya, janganlah sampai kena osteoporosis lebih parah lagi. Kadang-kadang kita enggak tega, kehidupan anak-anak mungkin pas-pasan, terbatas, kita menjaga cucu. Kadang-kadang cucu jatuh kita dimarah, cucu digigit nyamuk kita dimarah. Nah, ini semuanya pengorbanan daripada kita sebagai opa dan oma. Tapi tidak usah sakit hati dah. Ya, saya juga berpikir, saya berpikir juga kita sudah menjaga anak, sebenarnya jangan lagi kita disibukkan jaga cucu. Tapi kadang-kadang itulah keterbatasan kemampuan sumber daya berkat yang ada. Akhirnya kita kalau nggak ambil bagian, apalagi anak-anak kita semuanya kerja. Kalau kita percayakan kepada yang membantu belum tentu baik, repot. Atau kita nggak tega. Atau cucu menjadi hiburan, bisa. Atau cucu menjadi salib, oh bisa. Tapi dari kesemuanya itu marilah, ya, kita harus jadi juga seperti Maria. Sibuk sih boleh sibuk, apalagi di usia yang banyak ini. Sepertinya begini, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot Bapak Ibu, ya itu yang saya katakan, umur manusia semakin naik, kesehatannya merosot. Oh, saya juga sudah rasakan itu. Saya sebentar lagi bulan Juni nanti baru 63 tahun. Saya sudah merosot, banyak merosot. Bagaimana saya ngomong saya bisa lari maraton, saya juara 3 kali, juara 1, juara 2 itu tak berapa kali. Tapi sekarang suruh lari, jatuh di jalan, mati di situ bisa. Bagaimana saya squat jam, wah paling jago lah. Bagaimana saya lari 5 kilo hanya 17 menit, 5 kilo, kencang. Sekarang lutut sudah goyah, ngilu. Nah, ini mengingatkan semua dalam kehidupan kita adalah peran Maria itu. Meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, bukan lahiriah saja, ekonomi kita semua merosot. Apalagi barang-barang mahal, ya kita bertukar hemat, ya apa adanya, bersyukur, mengucap syukur. Ya khusus kalau anak-anak juga mendengarkan ini, ya perhatikanlah papa dan mamamu itu jangan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Ya, nanti Tuhan marah, Tuhan tegur juga itu anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia. Pengorbanan itu perlu didengar oleh anak-anak. Daya, dana, tenaga sudah dicurahkan sampai cucu anakmu masih dijaga, itu hormatlah, jangan menganggap remeh. Sekalipun mungkin banyak orang bilang opa, oma itu sudah, ada yang mengatakan tidak berguna, berdosa itu ya.
Jadi opa dan oma itu di rumah tuh tiang doa, berdoa untukmu, anak-anak, untuk cucu-cucu, keluarga semua. Ya, mana kalian tahu kalau dia menangis, dia meratap di malam hari karena penderitaan dan pergumulan, kadang-kadang disinggung, dimarah, dibentak. Dia tak akan ceritakan itu, air mata saja yang mengalir. Ya, jangan seperti itulah anak-anak khususnya. Kalau perlu anak-anak tuh harus dengar juga ini. Jadi PKLU kita terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, kita harus mengasihi, kita terus menguatkan dan mengingatkan anak-anak yang tidak tertib. Ingatkan dia salah kalau Bapak Ibu tidak ingatkan. Ingatkan dia. Kalau dia bentak-bentak, ingatkan dia. Kamu jangan bentak-bentak saya ya. Tolong, jangan bentak-bentak saya. Kalau kau tidak menginginkan saya di rumah ini, saya pergi. Kalau saya begitu Bapak Ibu, kalau saya ya, kalau saya punya rumah, kalau kau nggak senang di rumah ini, kau yang pergi. Kalau saya begitu, saya orang yang begitu. Saya tidak mau, saya sudah berbuat baik, khusus kepada anak-anak saya. Misalnya dia bentak-bentak saya, dia marah-marah, wah, get out. Saya sayang sama anak-anak. Tapi kalau anak-anak kurang ngajar misalnya, itu saya pergi. Lebih bagus hidup suami istri tenang, diam, tenang saat teduh. Wah, indah ya. Semua indah kalau diam bersama dengan rukun. Tuhan memberkati keluarga ini, keluarga kita, rumah tangga kita. Kalaupun anak-anak ada di rumah, itu rumah kita. Berikan dia pengertian yang baik. Tuhan memberkati, terpujilah namanya. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami telah diberkati dengan firman-Mu, kami sebagai opa dan oma, seusia kami ini yang sudah mempunyai cucu-cucu, bahkan sudah ada yang punya cicit-cicit. Berikanlah kami damai kasih-Mu, kekuatan dan tenaga-tenaga yang masih tersisa ini Tuhan, yang kami persembahkan juga untuk melayani keluarga. Jadi kami berharga di mata Tuhan. Mungkin kami kurang berharga di mata anak-anak, tapi di mata Tuhan kami begitu mulia. Sebab Engkau mendengar doa-doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu bagi anak, bagi mantu, bagi cucu-cucu kami. Biarlah kami diam bersama dengan rukun. Ada pengertian, ada kasih sayang, ada berbagi. Untuk itu ya Tuhan, pagarilah kami di usia yang banyak ini dengan malaikat-Mu. Khususnya di masa pandemi ini, corona begitu masif dan mematikan banyak anak-anak-Mu yang sudah pergi ke hadirat Tuhan. Hiburkan dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Bahkan jemaat-Mu yang masih dalam perawatan, dalam pemulihan karena COVID, bahkan karena sakit penyakit. Terlebih kami di usia yang banyak ini, penderitaan dan sakit penyakit banyak. Kami mohon pertolongan daripada-Mu yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kami, memberkati, mendengar doa-doa yang kami naikkan.
obat-obat yang diterima, yang dimakan, bahkan makanan minuman, sehingga kami dipulihkan dan dikuatkan. Kalaupun penderitaan ini permanen karena usaha yang banyak, itu adalah bagian dalam sukacita kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami pun akan pergi meninggalkan dunia ini dan kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Untuk itulah ya Tuhan, biarlah jadikan kami juga selain Marta, terlebih juga Maria, ada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekalipun keterbatasan kami karena penglihatan kami, tapi kami berusaha. Tolong Tuhan berkati, berikanlah kami semuanya anggota PKLU GPIB Menara Kasih ini bahagia, panjang umur dan sejahtera. Berkati tim multimedia, sound system, juga organis, kantoria, semua jemaat terlebih yang di rumah masing-masing. Tuhan tolong jamah dan berkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, bahkan sempurnakan dalam kasih-Mu Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan syukur. Pengucapan syukur. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Ada yang menjemar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat pertama dan yang kedua.
Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri, kita akan mendoakan persemburan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang sudah kami terima dan kami bisa menikmati selama ini, baik itu berkat jasmani dan juga berkat rohani. Dan saat ini sebagai rasa syukur kami akan memberikan apa yang ada pada kami, karena kami percaya Engkau tidak melihat nilainya. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati setiap orang yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, dan yang masih ada pada kami juga Engkau berkati agar kami bisa mengelola dengan penuh hikmat daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat tetap berdiri. Baik, jemaat Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya bacakan amanat pengutusan kita ini, tetap ini menjadi lagu himne kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Mari kita angkat pujian, ingat akan nama Yesus. Opa, Oma, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita mohon berkat-Nya, terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan, menghibur, menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati Opa, Oma di rumah kini sampai selama-lamanya beserta keluarga. Ibadah selesai, silakan duduk masuk saat teduh. Kami tutup dalam doa ya.